Karena energi mayat yang mengerikan mengalir ke tubuh Xiao Yan, dia berjuang keras pada awalnya, dan kemudian terdiam. Dia menyusut ke sudut tubuh Xiao Yan dan menjadi tenang, dan kekuatan api aneh Xiao Yan juga menghilangkannya. Tidak. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga buru-buru bertanya setelah melihat kerangka itu mandek sementara, dan ki mayat juga kembali ke tubuhnya. Ki mayat di tubuhmu telah ditekan sementara olehku, dan itu tidak akan terulang dalam waktu singkat, tetapi juga merupakan momok untuk tetap seperti ini. Ayo selesaikan saat kamu keluar. Sekarang mari selesaikan masalah di depanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan kekuatan api suci wanita ini. Saya harap pemahamannya tentang api suci tidak terlalu dangkal. Raja Naga Emas juga memandang King Liantai yang memancarkan nyala api yang menakutkan dengan serius. Bum bum bum. Aura mayat pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tulang rusuk kerangka itu, dan kemudian menyerang Xiao Yan dan Su Suing dengan hebat. Sial! Xiao Yan juga memarahinya. Dia baru saja menderita kerugian besar dari aura mayat yang kejam ini. Tanpa diduga, itu masih mengalir terus-menerus. Sepertinya lubang tanpa dasar. Kemudian dia menoleh untuk melihat Su Suing. Teratai hijau yang diinjak oleh kaki gioknya memancarkan aura yang sangat panas dan dingin, dan kemudian beberapa tanda samar muncul. Saya hanya memiliki kekuatan satu pukulan sekarang. Jika kita gagal, kita semua akan. Su Suing juga telah mencapai sesuatu yang luar biasa, napasnya langsung layu. Aku adalah penyerang utama, kamu optimis tentang waktunya. Sekarang, Xiao Yan dan Su Suing adalah belalang di tali yang sama. Api ketakutan yang putih susu langsung menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan, dan kemudian dia perlahan melepaskan penguasa berat hitam itu dari belakang. Penguasa berat baru saja disingkirkan, dan aura Xiao Yan juga meningkat, mencapai puncak bintang 3 Doudi. Menghadapi aura mayat pembunuh yang dilepaskan oleh kerangka itu perlahan berdiri diam, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian energi dendam di sekujur tubuhnya bercampur dengan kekuatan api perlahan mengalir ke dalam Eternal Fire Eternal Ancient Ruler. Penggaris berat hitam asli langsung berubah menjadi warna-warni dan berwarna-warni karena injeksi kekuatan api yang besar. Melihatnya, pada penggaris warna-warni, 23 warna saling melengkapi, seperti satu. Cepat, aku tidak bisa bertahan lama. Xiao Yan juga berkata kepada Su Suing di sampingnya, dan kemudian menatap aura mayat yang mengancam dengan mata cerah. Penggaris renang 3 langkah. 1 langkah. Melihat aura mayat yang ganas akan mencapai tempat Xiao Yan dan Su Suing berada, Xiao Yan melangkah keluar dengan kaki kirinya dengan paksa, lalu menggunakan kekuatan penuhnya dengan kedua tangannya, dan meraung dari mulutnya. Kekuatan api yang mengerikan juga dituangkan ke dalam penguasa kuno abadi Ihuo ketika Xiao Yan berteriak. Penguasa kuno abadi Ihuo menyerap sejumlah besar kekuatan api. Dengan gelombang aura mayat, ledakan energi dengan api yang mengerikan menyerangnya. Bum bum bum. Serangan yang diluncurkan oleh Ihuo Hengguchi membawa 100 sinar sang dan menebas dengan kejam pada aura mayat yang tak terlihat dan ganas. Bang bang bang. Api dan ki mayat jahat bergabung bersama dengan ganas. Ketika keduanya pertama kali bersentuhan, kekuatan nyala api sangat kuat sehingga ki mayat yang berapi-api juga banyak tersebar. Tetapi ki mayat yang ganas juga meledak menjadi atmosfer yang mengerikan, dan itu sulit. Penindasan pelatihan api. Xiao Yan juga menyaksikan kekalahan di udara, tetapi tidak mengherankan bahwa kekuatan tulang kaisar benar-benar tidak mudah untuk dipusingkan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika ki mayat yang ganas menyerang saat ini, ki mayat yang tenang yang baru saja dituangkan ke dalam tubuhnya juga akan meletus, dan nasib saat itu dapat dibayangkan, jadi Xiao Yan juga menggertakkan giginya. 2 langkah. Mengikuti teriakan keras Xiao Yan, penguasa abadi api abadi di tangannya juga meledak menjadi 23 warna cemerlang dan berwarna-warni. Serang! Bum bum bum. Nyala api yang menakutkan bercampur dengan aura mengesankan yang sama barusan dan aura mayat yang ganas bertabrakan bersama. Kali ini, bahkan jika itu adalah tahap pertama dari keterampilan pertempuran peringkat abadi, 1 atau 2 langkah dari penguasa renang 3 langkah tidak dapat membantu energi mayat yang ganas ini, ada percikan di seluruh langit dan setelah pertempuran, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tahta beku. Su Suing mendengus pelan, dan kemudian semua nyala api keluar dari tubuhnya. Xiao Yan, yang matanya sangat tajam, juga menemukan bahwa ketika Su Suing melakukan gerakan ini, seluruh tubuhnya menjadi sangat layu. Bagus.
Ternyata itu adalah kekuatan sumber api suci. Raja Naga Emas juga tertawa pada saat ini. Yang disebut kekuatan sumber api suci adalah metode serangan atau pertahanan yang dimiliki oleh api suci itu sendiri. Hal semacam ini hanya dapat digunakan setelah memperoleh api suci. Setelah menguasai api suci dan terus menjelajah, aku tidak bisa memikirkannya. Gadis kecil ini. Raja Naga Emas tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Xiao Yan juga mendengar bahwa orang kuat seperti tuannya, Raja Naga Emas, sangat memujinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki api yang dalam di matanya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatan sumber api suci? Kekuatan api Qian terpancar dari kaki giok Su Suing di bawah teratai hijau, membentuk rune segitiga misterius. Mengatakan terlambat lebih cepat. Tepat ketika api menyerang Xiao Yan akan segera dikalahkan seperti balon kempis www.novel.com. Api Qian dicampur dengan rune segitiga misterius, dan ada kekuatan lain di rune, yang diarahkan ke mayat ganas di udara, sedangkan rune segitiga misterius lurus ke arah kerangka. Bang bang bang. Energi mayat agresif asli menemukan sesuatu yang salah ketika bertemu dengan api Qian. Kekuatan api Qian saat ini dan kekuatan api tadi jelas tidak pada tingkat yang sama, seperti nyala api kecil yang bertemu dengan sumber air besar. Gas mayat melarikan diri dengan liar dalam sekejap. Api suci adalah api suci, bagaimana bisa ditoleransi bahwa gas mayat ganas ini melarikan diri dan menyebabkan masalah lain? Api Qian meledar seketika di bawah minuman ringan Su Suing, dan kemudian di bawah mata terkejut Xiao Yan, yang asli mayat ganas aura yang mendominasi udara di udara sebenarnya benar-benar dibekukan oleh api biru. Di sisi lain, kerangka itu, karena tulang rusuknya diserang oleh Xiao Yan, kehilangan warnanya, sembuh seketika dan memancarkan aura mayat pembunuh yang besar, mereka setengah tidak bergerak karena mati rasa. Api Qian disertai dengan rune segitiga misterius perlahan mengelilingi kerangka, dan kemudian ingin membekukannya dalam sekejap. Kekuatan api panas mengandung energi yang menakutkan, meskipun kerangka berjuang keras, mereka tidak bisa menahan kekuatan api suci. Di tempat di mana es dingin langsung menutupi kerangka itu juga meredup pada saat ini. Su Suing juga memiliki butiran keringat di matanya yang indah, dan kemudian mengangkat matanya yang lemah untuk melihat kerangka itu. Saya melihat beberapa tetes darah merah perlahan berenang di dada kerangka yang membeku. Meskipun Xiao Yan tahu dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, bahwa Su Suing baru saja menggunakan kekuatan sumber api suci, dia benar-benar terkejut. Seperti yang kita semua tahu, api yang berbeda adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, bahkan 3 api pertama di daftar api yang berbeda di benua Douqi tidak memiliki kekuatan sumber yang menakutkan. Kekuatan sumber yang menakutkan dari api suci biru ini, beku tahta itu benar-benar kuat dan keterlaluan. Bahkan di bagian terdalam dari reruntuhan, ada larangan menakutkan di kamar batu kaisar yang menekan kekuatan kaisar Dou bintang 4, dan api biru luar biasa, dan kemudian mayat dan kerangka yang ganas di udara secara instan. Beku di bawah suhu yang sangat panas. Tertutup. Bahkan kerangka seorang pria sekuat kaisar bisa dibekukan. Xiao Yan tidak bisa menahan kulit kepalanya kesemutan saat dia melihat penampilan ini. Bahkan jika aura mayat sengit yang berasal dari tulang kaisar tidak mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 7, itu tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan mengira bahwa api suci itu pasti tidak sederhana, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap bahwa asal api suci ini adalah kekuatan bahkan dapat membekukan aura mayat yang ganas. Anda harus tahu bahwa ki mayat yang ganas pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi karena terlalu banyak ki mayat, itu mengakar di udara untuk membentuk kelompok cahaya energi yang memancar, dan kelompok cahaya energi sebanding dengan bintang 5 Kaisar Dou. Gardu listrik? Api suci bahkan dapat membekukan energi mayat ini, kekuatan api suci memang layak. Aku hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara api anehku dan api suci. Apa hal yang sama? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri. Api aneh dia percaya diri, tetapi tidak mungkin untuk berbicara langsung dengan Su Suing tentang pertanyaan semacam ini, jika tidak dia akan diperlakukan seperti orang bodoh. Ketika api biru yang menakutkan menyerang, Xiao Yan juga merasa bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan panas yang menyengat. Aura mayat yang awalnya ganas langsung membeku di udara, dan balok es seperti es yang panjang muncul dari udara tipis di udara, dan kemudian kerangka itu juga membeku dengan erat. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, saya merasakan hawa dingin yang masuk jauh ke dalam tulang saya. Bahkan energi dendam di sekujur tubuhnya diringkas menjadi kabut es. Untungnya, operasi tepat waktu Xiao Yan adalah karena dia diselimuti energi dendam sehingga api biru tidak akan menyerang kabut es. Seperti inilah seharusnya api suci yang sebenarnya.
Tetapi jika gadis kecil ini menang, area beku akan menjadi lebih kuat. Sementara Xiao Yan tercengang, suara Raja Naga Emas tiba-tiba berdering di atas ring. Saya mendengar dari tuannya bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan oleh tuannya di sini, dan ada juga api suci. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga menantikan nyala api suci. Saat kekuatan api suci meletus di tubuh Su Suing untuk meredakan krisis, perasaan lemah segera muncul dari tubuh, dan wajah merah cerah awalnya juga sedikit pucat. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menekan kekuatannya, dan King Lian di bawah kakinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah dia memulihkan semangat juang di tubuh Su Suing. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Suing akhirnya memiliki beberapa ekspresi bergerak dalam maunya yang jernih. Berhasil. Su Suing berkata lemah kepada Xiao Yan. Karena dia juga tahu bahwa meskipun sumber kekuatan pembekuan api sucinya kuat, dia tidak akan berhasil tanpa tipuan Xiao Yan. Sekarang kekuatannya telah ditekan terlalu banyak sejak dia memasuki runtuhan. Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari sumber api suci. Sekarang ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan palsu. Api suci, tapi ini juga memberi banyak beban pada tubuhmu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga menatap Su Suing dengan wajah pucat, dan mau tidak mau bertanya, dan kemudian cincin di tangannya menyala, dan beberapa pil obat tingkat tinggi terbang ke arah Su Suing dari udara. Su Suing tidak munafik, dia membuka mulutnya setelah minum pil obat, dan langsung menelannya. Tepat setelah menelan pil obat, aliran energi yang sangat lembut terurai dari pil obat dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyehatkan tubuh yang sedikit lemah. Dengan matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa pil ini bukan level rendah, dan sekarang berada di bagian terdalam dari reruntuhan. Pasti ada beberapa misteri yang tidak diketahui, dan memulihkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Oh, ada harta karun yang bisa menyerang dan bertahan. Tampaknya latar belakang gadis kecil ini tidak lemah. Melihat King Lian perlahan memancarkan kekuatan yang sangat murni yang memberi nutrisi pada Su Suing, bercokol di Xiao Yan Raja Naga Emas di atas ring itu juga sedikit terkejut, dan segera tersenyum, jari-jarinya sedikit mengayun ke udara, dan seberkas cahaya cemerlang langsung membungkus Xiao Yan. Berdengung. Sinar cahaya membungkus Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat sedang memperbaiki semangat juang yang kelelahan di tubuhnya. Meskipun krisis langsung untuk sementara diangkat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar akan memiliki trik, juga hati-hati untuk segera membuat kapal wanian. Api biru dari teratai biru yang diinjak Su Suing dengan liar bergerak ke arah tubuhnya, dan sinar cahaya biru muncul di tubuhnya. Saat ki pertempuran pulih sedikit, sinar cahaya yang melilit tubuh Xiao Yan juga menghilang. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Emperor Bintang 7 yang mati muncul, ambil barang-barang dan pergi dengan cepat, lebih baik tidak tinggal di sini. Tempat hantu untuk waktu yang lama. Dendam lelah Su Suing hampir pulih, melihat tindakan Xiao Yan, dia juga mengikuti King Lian. Keduanya mengabaikan aura mayat ganas yang telah lama membeku menjadi es batu, dan kemudian berjalan lurus dari pintu masuk batu ke tempat kerangka itu berada. Saat dia mendekati skeleton Shangsu, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang menusuk, dan kemudian Xiao Yan langsung memanggil api aneh untuk menutupi tubuhnya untuk menahan kekuatan beku yang tersisa dari api suci. 10 langkah. 3 langkah. Langkah kedua. 1 langkah. Pupil Xiao Yan mengecil saat dia melihat kerangka beku dari jarak dekat. Kerangka putih giok asli tampak lebih kristal perak dan antimon setelah dibekukan, dan kabut darah merah darah yang dipancarkan oleh esensi darah di sekitar kerangka itu benar-benar membeku. Hati-hati, pasti akan ada masalah. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menyapa Su Suing. Lagi pula, reruntuhan Kaisar tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, jadi dia harus berhati-hati. Aku akan memberimu darah dan mengeluarkannya. Aku akan membantumu, tapi hati-hati, kekuatan sumber api suci bukanlah masalah sepele. Su Suing juga berbicara perlahan, tampaknya menggunakan kekuatan sumber api suci masih ada. Agak habis. Xiao Yan juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, wanita ini sangat defensif tentang dia, tapi sekarang dia seperti ini. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan segera melihat beberapa tetes darah di dada kerangka yang membeku. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Xiao Yan melihat kerangka yang membeku di dalam dan di luar, dan setetes darah di dadanya perlahan berdetak, yang tampaknya memiliki kehidupan. Kekuatan sumbernya masih berdetak dengan jelas di bawah es. Meskipun kekuatan suci api telah banyak ditekan, itu juga kekuatan nyata dari api suci, tetapi ini benar-benar menunjukkan kekuatan darah Kaisar.
Xiao Yan juga terkejut dan berkata, setetes esensi darah ini diringkas oleh esensi seumur hidup dari pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 7, dan kekuatan mengerikan yang berasal dari esensi darah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik ini pembangkit tenaga listrik setinggi langit. Tapi aneh. Ketika saya melihat kerangka ini untuk pertama kalinya, sepertinya ada beberapa tetes esensi darah. Mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Xiao Yan melihat kerangka itu dengan matanya, dan baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah dari dadanya, dia merasakan jejak suhu yang sangat panas dari es batu. Melihat penampilan ini, jari-jari Xiao Yan yang telah mengulurkan tangannya juga langsung ditarik, dan kemudian api putih susu menutupi tangannya, dan dia meraung ke dada Du dengan kecepatan kilat. Bang bang bang! Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh es batu kabut darah di lapisan terluar kerangka beku, dia merasakan bau seperti kematian dari kabut darah melalui kekuatan penyegelan es. Kekuatannya, saya merasakan suhu yang sangat panas dari kabut darah es batu, dan nyala api putih susu di tanganku tampaknya sedikit takut, dan kemudian aku meningkatkan kekuatan nyala api dan terus bergerak maju. Xiao Yan juga tidak peduli dengan suhu yang menakutkan, dia dengan paksa menerobos lapisan terluar es batu kabut darah, dan kemudian langsung menuju setetes darah di dadanya. Bang bang bang! Ketika tangan putih susu Xiao Yan menyentuh lapisan kekuatan beku di dalam, rasa dingin datang dari hatinya, dan kemudian jari Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi es batu. Anda benar-benar mengabaikan api aneh saya. Xiao Yan juga sangat terkejut. Meskipun api suci Susuing berada di peringkat 23, kekuatan api di tubuhnya juga merupakan perpaduan dari dua api baru dari 13 jenis. Api yang berbeda tidak sekuat yang pertama, dan tidak mungkin mereka begitu berbeda. Telapak tangan Xiao Yan yang terbungkus oleh api putih susu juga perlahan berubah menjadi balok es pada saat ini, yang aneh adalah api putih susu itu tidak padam, masih berdetak. Pergilah! Susuing juga menatap Xiao Yan dengan matanya yang indah, dan kemudian dia minum dengan ringan, dan segera lotus hijau yang diinjak oleh kaki gioknya berubah menjadi bola cahaya yang mengenai Xiao Yan secara langsung. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan beku api suciku akan diserang oleh semua orang kecuali aku. Susuing juga berkata dengan lembut dengan sedikit permintaan maaf. Ketika kelompok cahaya di tubuh Susuing perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan, yang membeku menjadi es batu, Xiao Yan juga merasa bahwa rasa dingin di telapak tangannya menghilang seketika, dan dia tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian dia tidak bisa menahannya. Peduli tentang kekuatan api suci, langsung ambil esensi darah di dada kerangka. Ledakan! Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap Susuing dengan heran. Bagaimana mungkin? Tujuan Xiao Yan yang baru saja membungkus api putih susu di telapak tangannya adalah untuk mengisolasi kekuatan api suci, dan kemudian mengambil esensi darah dari dada kerangka itu, tetapi hal yang aneh adalah telapak tangan Xiao Yan benar-benar menembus esensi darahnya. Mata Susuing bergerak sedikit, tampaknya memikirkan sesuatu. Tuan, ini? Xiao Yan juga sangat tidak percaya, tetapi dia tidak panik, dan buru-buru meminta bantuan tuannya Jin Longqing. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Jika darah kaisar begitu mudah didapat, apa darah kaisar? Ini adalah darah dari puncak kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Raja Naga Emas juga melihat yang satu, Xiao Yan dengan wajah bingung tidak bisa menahan tawa. Esensi darah yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga puncak kaisar Dou bintang 7 sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan pil obat. Apakah Anda melihat beberapa tetes esensi darah ketika itu baru saja menyatu dengan sebagian dan kemudian di atas kerangka? Ya. Mendengar tuannya mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat bahwa dia sepertinya telah melihat beberapa tetes esensi darah di dada kerangka tadi. Mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Itulah trik yang dibuatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, sepertinya ada sesuatu pada gadis kecil ini yang benar-benar membutuhkan setetes darah ini. Raja Naga Emas juga memperhatikan Susuing dengan cermat dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap setetes esensi darah di dada kerangka itu. Darah merah perlahan-lahan berenang di dada kerangka yang kosong. Xiao Yan juga tidak percaya pada kejahatan dan mengambil esensi dan darah, tetapi telapak tangannya langsung menembus esensi dan darah. Saya akan mencoba. Susuing melangkah maju perlahan dengan kaki gioknya di Qinglian, dan kemudian mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk mengambil esensi darah di dada kerangka itu. Bum bum bum. Apa yang dibayangkan Xiao Yan untuk menembus masa lalu tidak ditemukan, tetapi pemandangan aneh muncul. Ketika esensi darah merah mengenai tangan giok Susuing, itu melompat dengan keras, dan kemudian menjadi tenang dan perlahan-lahan berbaring di tangannya. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan.
Su Suing melihat setetes esensi darah merah darah di telapak tangannya dan tidak bisa menahan senyum, menunjukkan senyum yang cukup untuk memikat semua makhluk resonansi yang sama. Tuan, ini... Xiao Yan juga mengerutkan kening, melihat sikap Su Suing. Setetes darah ini pasti akan menyebabkan konflik. Apakah itu masih akan menjadi pertarungan pada akhirnya? Yanzi kecil www.novel.com Aku akan memberikan setetes darah ini kepada gadis kecil ini. Menurut pendapatku, aku memiliki hubungan yang baik dengan gadis kecil ini sekarang, dan kamu akan dapat kembali dan mengambil beberapa yang asli setelah kamu cukup kuat. Hal-hal yang menjadi milikmu akan jauh lebih mudah bagimu dengan bantuannya. Setelah berbicara, Raja Naga Emas tetap diam, seolah-olah dia takut bocor. Xiao Yan juga mengerti bahwa tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk kebaikannya sendiri. Jika ada beberapa misteri, lebih baik tidak mengetahui apakah dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak maka akan menyebabkan bencana pembunuhan. Tidak masalah. Xiao Yan juga berjuang keras, dan sekarang dia dan Su Suing acuh tak acuh, karena jika mereka bertarung sekarang, dia belum tentu menjadi lawan Su Suing. Belum lagi Xiao Yan juga telah melihat kekuatannya. Dari sumber Sheng Yan, esensi darah kaisar mengandung kekuatan kehidupan senior ini. Jika dia bisa menyerapnya kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Xiao Yan masih berpikir dalam hati. Hati Xiao Yan tergerak, dan dia melihat setetes darah merah darah yang muncul di telapak tangan Su Suing. Begitu setetes darah ini muncul, energi dari langit dan bumi di sekitarnya rusuh. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Suing adalah pemimpinnya di tengah, di ruang batu ini radiusnya 100 kaki, dan tampaknya semua energi telah melarikan diri jauh. Seperti yang diharapkan dari darah kaisar, dia benar-benar mendominasi sedemikian rupa. Merasakan adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu mendominasi, bahkan energi langit dan bumi pun tersingkir. Meskipun agak lancang, aku harus mendapatkan darah kaisar. Su Suing juga mencoba untuk mendapatkan kembali sikap kerasnya, dan kemudian menatap wajah Xiao Yan yang kesakitan dan berkata, "Tapi sebagai harga, aku bisa berjanji padamu. Tentang perjanjian klan Xiao yang ingin kamu ketahui." Meskipun Xiao Yan telah lama mengetahui dari tuannya Jin Longqing bahwa esensi darah kaisar ini, Su Suing, tidak dapat dihindari, ketika Su Suing mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memiliki garis hitam. Mulai dari mengalahkan 7 penjaga, keduanya menyerap masalah yang disebabkan oleh yin dan yang hitam dan putih, dan kemudian mendapatkan kerangka menakutkan di ruang batu. Bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka, tetapi pada akhirnya, lebih murah untuk Su Suing dan Xiao Yan juga menenggelamkan matanya. Xiao Yan, yang awalnya sakit, juga sangat gembira ketika mendengar bahwa Su Suing mengambil darah kaisar tetapi harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Doudi? Dan apa yang Su Suing dan yang lainnya jaga? Misteri yang belum terpecahkan selalu membingungkan Xiao Yan, dan sekarang mendengar Su Suing mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan lebih mudah untuk berjalan di benua Doudi, dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Su Suing juga menolak secara langsung. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya yang berapi-api juga mereda. Lalu perjanjian apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan juga kembali normal dan berkata kepada Su Suing. Meskipun tuannya mengatakan bahwa jika saya bertemu seseorang yang memiliki garis di dahi Anda ketika saya pergi, saya akan membawanya kembali ke keluarga dengan cara apapun, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya kepada Anda. Su Suing berkata sedikit. Pada saat itu, esensi darah merah darah yang tergeletak dengan tenang di tangan batu gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol batu giok olehnya, dan esensi merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol batu giok dengan sangat baik. Berperilaku. Setelah melakukan semua ini, Su Suing melanjutkan. Namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Suing juga sedikit mengernyit, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiao Yan, tetapi kenyataannya adalah dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Lalu apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata dengan marah. Jenis obat apa yang dijual Su Suing di dalam labu? Dia dulu memiliki kekuatan untuk menekan Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiao belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiao Yan memang sedikit marah.
Su Suing juga sepertinya menyadari perubahan wajah Xiao Yan yang tiba-tiba, dan kemudian angkat bicara. Namun, saya percaya bahwa mereka yang dapat diakui sebagai tuan oleh peri api pasti tidak biasa-biasa saja. Ini 100 tahun, dan 100 tahun dari sekarang. Jika Anda mencapai Do Usian, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Anda dapat membakar daun teratai ini untuk memanggil saya, dan saya akan membawa Anda. Kembalilah, beritahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, dan biarkan Anda mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Jika kamu tidak mencapainya, maka itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Aku secara alami akan membawa benda itu untukmu, dan kamu akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Suing berkata bahwa si hijau platform lotus yang diinjak oleh kaki gioknya adalah lotus. Ye, lalu terbang lurus ke arah Xiao Yan. Mengambil daun teratai, perasaan sedingin es melanda, dan kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam ring, seolah-olah dia dengan hati-hati melihat apa yang dikatakan Su Suing. Umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dan umur Doudi yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya 1/5, dan penampilan Doudi yang kuat. Dia juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Dou memiliki rentang hidup yang panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa rentang hidup menerobos Dou Immortal akan terus meningkat hingga 1000 tahun. Dalam 100 tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menembus 4 atau 5 bintang berdasarkan Dou di asli, tetapi ini hanya untuk orang normal. Sangat sulit untuk meningkatkan setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou di. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan beberapa dekade dalam jangka panjang. Kekuatan Xiao Yan saat ini adalah puncak dari bintang 3 Doudi, dan dia masih cukup jauh dari Do Usian itu. Akibatnya, perjanjian 100 tahun hanya 1/5 dari waktu untuk Doudi yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu. Xiao Yan baru berusia 30-an sekarang, bahkan setelah 100 tahun, dia masih terlihat seperti anak muda, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak berjanji saja padanya, Xiao Yanxi? Kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Dou di Kedou Usian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain, tetapi kamu berbeda. Kamu sedang berlatih Feng Jue. Kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan dengan kekuatan api suci. Kesepakatan ini bukanlah ide yang buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni. Baginya, 100 tahun waktu hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Benar saja, masa hidup binatang dan naga itu sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Su Suing memandang Xiao Yan yang kulitnya terus berubah. Saya berjanji kepadamu. 100 tahun janji. Xiao Yan juga menatap Su Suing sambil tersenyum. Beberapa hal harus dilindungi dengan kekuatan yang cukup novel, kompoin ini tidak membutuhkan Su Suing dan tuannya Jin Longwang untuk memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang telah dia derita di benua Doudi tidak ingin datang lagi. Kalau begitu sudah beres. Su Suing juga senang melihat keadaan ini, jika Xiao Yan bersikeras untuk memperdebatkan darah kaisar, maka perang pasti akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada Xiao Yan, itu selalu terjadi. Kasus orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika mereka sedikit lebih lemah. Bum bum bum. Saat mereka berdua berbicara, ruang batu itu bergoyang seolah-olah akan diinjak. Dalam hal ini, gadis kecil itu akan mengambil langkah pertama, dan akan ada periode kemudian. Su Suing berkata, teratai hijau di kakinya juga memancarkan semburan api cian, membungkus Su Suing, dan kemudian dia merobeknya. Ruang kecil dengan tangannya, seutas asap, memasukinya dan menghilang ke ruang batu. Selamat tinggal, menerobos ke Do Usian dalam 100 tahun, saya pikir itu omong kosong. Saya secara alami akan menanggung hal itu untuk Anda. Su Suing bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memasuki celah ruang. Namun, kata-kata ini didengarkan oleh Raja Naga Emas tanpa sepatah kata pun, dan kemudian diteruskan ke Xiao Yan apa adanya. Brengsek! Bagaimana dengan menyontek tenaga kerja dan modal? Xiao Yan juga geram saat mendengarnya. Hahaha, Xiao Yanxi, jangan khawatir, aku berkata bahwa kamu dapat mencapainya jika kamu bisa. Pada saat itu, wanita sombong ini harus memeriksamu kembali. Raja Naga Emas juga tertawa keras. Xiao Yan sedikit marah, dan kemudian dia tenang setelah berkultivasi. Senyum cerah muncul di wajahnya yang awalnya jelek, dan dia perlahan membuka mulutnya sambil menatap tempat Su Suing menghilang. Karena kamu pikir aku tidak bisa mencapainya, maka aku akan menunjukkannya padamu.
30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Belum lagi 100 tahun. Tuan, ayo pergi juga. Karena darah kaisar telah diambil, reruntuhan akan runtuh. Xiao Yan juga melihat ruang yang akan runtuh, dan kemudian melambaikan telapak tangannya, banyak bahan obat berharga di dalamnya. Kamar batu menerima cincin di jarinya. Pergilah. Yanzi kecil, kamu benar-benar meninggalkan barang berharga di sini? Raja Naga Emas juga tertawa dan memarahi. Mungkinkah? Mendengar ini, Xiao Yan juga melihat sekeliling ke ruang batu yang kosong, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat di mana kerangka beku itu berada. Kerangka yang awalnya beku juga perlahan-lahan meleleh setelah Su Suing pergi. Darah kaisar yang menyediakan energi diambil. Kerangka itu juga kehilangan vitalitasnya dan suram. Kekuatannya. Itu benar, kerangka pria kuat yang sekuat puncak kaisar bintang 7 Dou juga akan sangat berguna di masa depan. Jika tidak ada yang lain, hanya membangkitkan dan memurnikan tubuh, kerangka kaisar ini bagus. Hal yang tidak dapat ditemukan, ditambah dengan bahan tirani lainnya, jika pemurnian berhasil, kekuatannya juga menakutkan. Raja Naga Emas juga melihat kerangka lengkap putih giok dengan serius. Kebangkitan? Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga tertegun sejenak, lalu dia teringat sebuah peristiwa penting di benua Douki. Sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahkan dari sudut pandang tertentu, bahkan jiwa yang tersisa tidak sedikit pun. Jika bukan karena keanehan makam surgawi, aku akan menghilang antara surga dan bumi sejak dini. Kebangkitan, saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah benar-benar tidak ada cara? Setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghidupkanku kembali. Mungkin Dou Di yang legendaris bisa melakukannya. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Xiao Yan di depannya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan berkata, kamu dapat mencapai pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan darah, jujur saja, itu membuat saya cukup bersyukur, anak laki-laki dari klan Xiao saya selalu luar biasa. Xiao Yan masih ingat saat dia bertemu leluhurnya Xiao Xuan di Tianmu, dan dengan bantuan yang terakhir dia mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan keluarga Xiao, dan kemudian melangkah ke jiwa kaisar dengan bantuan leluhurnya. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengingat pemandangan saat aku berada di langit. Tuan, ketika saya berada di benua Douki, saya kehilangan seorang leluhur. Jika saya ingin menghidupkannya kembali, tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi Xiao Yan memberikan semuanya. Hal-hal di zaman kuno tidak relevan, dan tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berkultivasi ke tingkat Dou Di. Ketika leluhur Xiao Xuan mencapai puncak mendiang bintang 9 Dou Sheng, dia mencoba menyerang. Tingkat ilusi itu, tetapi pada akhirnya namun, dalam kegagalan yang berulang-ulang itu, para leluhur juga membuat penemuan. Saat itu, kekuatan para leluhur sudah cukup untuk benar-benar memukul Kaisar Dou. Namun, setiap kali para leluhur hendak menerobos penghalang, perasaan hampa akan muncul dari lubuk jiwa, perasaan hampa ini. Biarkan leluhur memahami bahwa dalam proses menyerang tingkat Kaisar Dou, saya tampaknya kehilangan sesuatu, hal semacam ini sangat penting, jika saya bisa mendapatkannya, menerobos ke Kaisar Dou seharusnya tidak salah. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, jumlah informasinya agak besar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan dalam benaknya. Yanzi kecil ini berasal dari pesawat yang sama dengan Kaisar kuno Tuoshe. Dengan hubungan hidup dan mati antara Raja Naga Emas dan Tuoshe, wajar untuk mengetahui bahwa benua Douki tidak memiliki sumber ki asli untuk menyerang Kaisar. Kekuatan tidak ada untuk pesawat atas seperti Dou di kontinen. Apalagi benua Douki adalah dataran rendah, semua budidaya dimulai dari bawah Douki, Douki, Douze, Dousi, Dadousi, Douling, Douwang, Douhuang, Dousong, Douzun, Douzun Holi, Doudi. Di antara begitu banyak peringkat, Xiao Yanzi, leluhur Xiao Xuaneng, berkultivasi ke puncak benua Douki, puncak mendiang bintang 9 Dou Sheng, dan menemukan bahwa dia masih kekurangan sumber ki yang vital untuk menyerang Kaisar Dou. Baik, cukup untuk melihat mengingat kehebatan orang ini, bahkan dengan mata kritis Raja Naga Emas, dia tidak bisa tidak menghormati Xiao Yanzi, leluhurnya. Kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Memurnikan tubuh adalah keterampilan apotekermu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, mata Xiao Yan juga menjadi panas, leluhur Xiao Xuan memiliki semacam rahmat untuk Xiao Yan. 3 transformasi misterius api surgawi. Kekuatan api yang menakutkan terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mendesak pembuluh darah di tubuhnya, dan sebuah rune misterius perlahan muncul di dahinya.
Rune Xiaolan yang misterius muncul, dan kemudian titik cahaya abu-abu kecil juga jatuh dari dahi Xiao Yan ke telapak tangannya. Melihat jejak kehidupan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, menundukkan kepalanya, dan melirik Raja Naga Emas yang melayang di depannya. Tanda kehidupan abu-abu ini sangat mengesankan sejak Xiao Yan berada di langit www. Novel.com melihat tempat di mana Xiao Xuan menghilang, dia bergumam rendah, dan segera mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut menghadap ke ruang kosong dengan pegangan, dan dengan cengkeraman telapak tangannya. Titik cahaya abu-abu tak terlihat yang tidak dapat dilihat orang biasa sama sekali muncul di tangannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Jejak kehidupan semacam ini, hanya jiwa yang melangkah ke kaisar. Hanya orang-orang kuat di alam dapat melihatnya, jika tidak, bahkan jika dia sendiri telah mencapai tahap akhir dari bintang 9 Dou Sheng, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan misterius dan misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang asli pada dasarnya dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah mendominasi benua Dou Qi benar-benar hilang di dunia ini. Bagian, ini bukan masalahnya. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberi Xiao Xuan kehidupan lagi, tetapi metode ini, bahkan Xiao Yan, yang jiwanya memasuki ranah kaisar ketika dia berada di benua Dou Qi, tidak dapat melakukannya. Mungkin, ketika dia benar-benar memasuki ranah Dou Di yang legendaris di masa depan, dia akan melakukannya. Dapat melakukannya. Di telapak tangannya, jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik, dan ratu masuk ke alis Xiao Yan, dijaga oleh kekuatan jiwanya yang besar seperti surga dan bumi. Mungkin, setelah waktu yang lama, pria ini memberikan segalanya untuk keluarga Xiao orang tua itu juga bisa muncul kembali di dunia. Ini selalu menjadi semacam harapan, meskipun jauh, itu membuat hati orang terbakar. Namun, meskipun Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan pada awalnya, tetapi sekarang Xiao Yan telah menembus belenggu Dou Di, berhasil dipromosikan menjadi Dou Di, dan kekuatan jiwanya juga meningkat, saya percaya bahwa kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak akan menjadi omong kosong. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan tubuh di benua Dou Di ini? Xiao Yan juga menemukan bahwa benua Dou Di dan benua Dou Qi tidak biasa, jadi dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada leluhur Xiao Xuan, dan kemudian berkata langsung. Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa meskipun dia adalah Venerable Heavenly Fire di benua Dou Qi, tuannya, Venerable Yao, memurnikan tubuh. Pada saat itu, ketika memurnikan tubuh, diperlukan nyala api dari perpaduan 3 api yang berbeda, dan pil yang diperlukan memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan esensi darah dari binatang buas juga sangat mendominasi, sehingga pemurnian berhasil. Tapi kekuatan mereka tidak sekuat leluhur mereka Xiao Xuan. Semakin kuat kebutuhan jiwa, semakin ketat tubuh, jika tidak, tubuh yang halus tidak akan mampu menampung kekuatan yang kuat, dan itu akan meledak dalam sekejap, dan pada akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun, hanya tubuh tirani yang memiliki kekuatan untuk kembali ke puncaknya setelah kebangkitan, kekuatan tubuh membatasi potensi kultivasi di masa depan, jadi masalah ini tidak boleh ceroboh. Kekuatan leluhurmu Xiao Xuan Jiuxing di puncak tahap akhir Dou Sheng sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang dengan bakat luar biasa, jadi tubuh halus tidak bisa terlalu biasa. Sekarang kamu memiliki tulang kaisar, kamu perlu bekerja sama dengan beberapa bahan obat. Tubuh halus juga sangat sempurna. Raja Naga Emas juga berdiri di depan Xiao Yan dan menatap tulang kaisar dengan puas. Hah! Mendengar ini, mata Xiao Yan berbinar. Jika tulang kaisar adalah tubuh utama yang bekerja sama dengan banyak pil obat tingkat tinggi, maka leluhur yang dibangkitkan Xiao Xuan memiliki kemungkinan besar untuk menembus Dou Sheng dan langsung mengenai 7 bintang. Puncak Dou Di. Bahkan jika jiwa leluhur Xiao Xuan itu sendiri hanya kekuatan puncak Dou Sheng, tetapi tubuh itu adalah puncak kaisar bintang 7 Dou. Pembangkit tenaga listrik puncak asli dari Seven Star Dou Di. Bahkan di benua Xuanling ini, dia bisa menjadi andalan kekuatan yang terpisah, dan dia adalah karakter yang bisa berjalan menyamping. Xiao Yan berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, dan kemudian dia juga menatap kerangka putih giok di depannya. Pemikiran hati-hati Xiao Yan secara alami ditemukan oleh tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian dia memutar matanya dan berkata, lihat. Apa yang membuatmu bahagia? Bukankah itu pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Dou Di sana? Tidak ada prospek sama sekali. Xiao Yan juga penuh dengan garis hitam. Meskipun dia samar-samar tahu bahwa kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, pasti sangat kuat, pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Dou Di juga merupakan simbol pembangkit tenaga listrik. Sama berharganya dengan seperti itu, ada saat terdiam. Oke, kamu singkirkan tulang kaisar dulu, dan aku akan memberitahumu secara detail. Ingatlah untuk membungkusnya dengan apimu. Raja Naga Emas juga berbicara.
Mendengar ini, murid Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian dia berpikir dalam hati, meskipun kerangka kaisar ini sangat kuat, kerangka itu telah terbakar seperti ini oleh api anehnya sendiri. Apakah itu akan terbakar? Meskipun api aneh milikku ini tidak sebanding dengan kekuatan api suci benua Doudi, kekuatannya juga sangat penting. Tulang berharga seperti itu sulit didapat. Gangguan Xiao Yan secara alami tidak bisa lepas dari mata tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat menghina. Potong, dengan kekuatan apimu, kamu masih ingin membakar tulang kaisar. Jangan bermimpi. Kamu bisa menggunakan kekuatan apimu untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Tulang kaisar. Xiao Yan juga menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian api putih susu langsung menyelimuti tulang-tulang kaisar. Senior tersinggung. Xiao Yan berkata tiba-tiba, lalu membungkuk dalam-dalam, tanpa ragu-ragu, kerangka api putih susu di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan digantungkan pada cincin di jari Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil tertawa, Tuan, sekarang saya telah menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, dan saya masih seorang apoteker tingkat pertama, sekuat kaisar pertempuran bintang 7. Pembangkit tenaga listrik. Tulangnya juga tersedia, jadi apakah mungkin untuk memperbaiki tubuh yang menampung jiwa para leluhur? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Raja Naga Emas tercengang, dan segera merasa sedikit lega di hatinya, menyentuh kepala Xiao Yan, mengubah penampilannya, dan berkata sambil tersenyum, pemurnian tubuh normal cukup sederhana, tetapi pemurnian Doudi kuat. Bahan yang dibutuhkan untuk tubuh korban terlalu langka dan bahkan menakutkan, jadi masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bahkan jika dia sekuat Raja Naga Emas, dia sangat ingin dilahirkan kembali, meskipun Xiao Yan masih sangat lemah di depannya, Raja Naga Emas percaya bahwa orang di depannya suatu hari akan membawanya kembali ke dunia. Kehidupan. Lagi pula, tidak ada jiwa yang mau hidup dalam kegelapan langit, dan Raja Naga Emas masih memiliki urusannya sendiri. Bahan apa yang saya butuhkan? Sekarang saya juga memiliki gelar tetua di Asosiasi Alkemis King Cheng. Dengan tambahan keluarga Yu, mungkin saya bisa membiarkan mereka mencari. Tanya Xiao Yan. Hal-hal ini tidak dapat diperoleh dengan mencari. Raja Naga Emas tersenyum masam, tetapi melihat tatapan tulus Xiao Yan, dia mengangguk tak berdaya dan berkata, aku ingin memperbaiki sesuatu yang dapat menahan jiwa leluhurmu. Jika kamu memiliki tubuh, dan membangkitkan leluhur Anda, yang terpenting tidak banyak, tetapi 4 hal diperlukan. Melihat keempat jarinya direntangkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga buru-buru fokus dan mendengarkan. Pertama, buat pil pembentuk darah. Kedua, garis keturunan dari esensi Warcraft peringkat Kaisar kelas 7. Ketiga, kerangka orang kuat Doudi. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, bahkan jika itu adalah bekas pecahan, selama itu memiliki kekuatan jiwa. Mendengar bahwa 4 hal perlahan keluar dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, ekspresi berapi-api asli Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi kelesuan. Pil darah bangunan kesehatan plastik? Hal ini adalah bahwa alkemis kelas 1 Xiao Yan tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi untungnya, dia tahu dari tuannya yang berpengetahuan luas Jin Longwang www. Novel, ini adalah puncak tingkat ketiga dari kaisar yang bermartabat, dan bahkan mampu melangkah ke puncak pil obat kekaisaran, ramuan super legendaris yang dapat segera menyelamatkan orang mati yang hidup selama masih ada setetes darah. Pil obat tingkat kaisar tingkat pertama dibagi lagi menjadi kelas 3 Tian Dishuan, diikuti oleh kelas 2 kaisar, Tian Dishuan, dan kemudian kelas 3 kaisar. Peningkatan seorang apoteker, kekuatannya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat dipisahkan, dan yang pertama ini saja membuat Xiao Yan bingung. Garis keturunan dari garis keturunan binatang peringkat kaisar kelas 7? Ini secara mengejutkan memiliki kekuatan yang sama dengan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bintang 7 di depannya. Di depan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bintang 7, bahkan melarikan diri sangat sulit. Mungkinkah Anda membiarkan diri Anda membunuh monster yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Kaisar bintang 7 manusia? Tidak yakin siapa yang membunuh siapa? Monster dengan level ini bukanlah penguasa sepihak, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli Xiao Yan sekarang. Pangkat pertama Kaisar Warcraft seperti Kaisar Pertempuran Bintang 1 manusia, tetapi tidak diketahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam kompetisi yang sebenarnya. Kerangka seorang Kaisar petarung yang kuat? Ada yang sudah jadi di depan yang ini, yang menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. Jika tidak, mungkinkah Xiao Yan harus membantai pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 7? Jejak jiwa leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan ini sudah memilikinya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum darah monster dan pil pembentuk darah, tetapi 2 dari 4 bahan sudah tersedia,
Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Memiliki tujuan lebih baik daripada mencarinya secara membabi buta. Tuanku berpengetahuan luas, dan menurut bahan ini untuk dipersiapkan, hari kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak jauh lagi. Melihat Xiao Yan, yang wajahnya penuh kejutan, Raja Naga Emas juga perlahan berkata dengan lega. Anak ini benar-benar memiliki hati. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Raja Naga Emas juga tersenyum. Dia tahu betapa mengejutkannya keempat bahan ini bagi Xiao Yan, jadi dia tidak terkejut, dia hanya tersenyum dan menghibur. Hal-hal ini sangat sulit diperoleh, jadi aku berkata jangan terburu-buru, leluhurmu seharusnya sangat lega bahwa kamu memiliki hati ini, toh, masih lama, kita bisa melakukannya perlahan. Wajahnya berangsur-angsur pulih. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum pahit, merasa sedikit pusing di kepalanya. Garis keturunan esensi dari binatang peringkat Kaisar kelas 7 adalah pembangkit tenaga listrik super yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar pertempuran bintang 7, dan garis keturunan esensi adalah binatang. Hal yang bertahan dan tumbuh seperti darah dan sumsum dalam tubuh manusia. Jika benda ini dikeluarkan dari tubuh binatang, yang terakhir secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika Anda mau untuk mendapatkan peringkat ke-7 garis keturunan esensi Warcraft, maka perlu untuk membunuh binatang super yang sebanding dengan Dou di bintang 7. Dan level Warcraft ini, dari lahir hingga sekarang, Xiao Yan bahkan belum pernah melihatnya. Sekali saja. Apalagi membunuh. Apa yang disebut pil pembentuk darah bukanlah hal yang sederhana. Untuk pil dari puncak Kaisar tingkat ketiga, saya khawatir bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qing Cheng saat ini tidak akan dapat menjamin kesuksesan, apalagi ada semua jenis bahan obat aneh dan langka untuk memurnikan pil pembentuk darah, dan mengumpulkan barang-barang ini adalah masalah besar. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia mengangguk, dan membangkitkan leluhur Xiao Xuan benar-benar tidak sesederhana itu. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, saya akan menyimpan masalah ini di hati saya dan mencari peluang di masa depan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan dua materi yang tersisa. Tidak akan terlalu merepotkan untuk memurnikan tubuh yang dapat ditampung oleh jiwa biasa, tetapi semakin kuat kekuatan jiwa dan kekuatan leluhurmu Xiao Xuan selama hidupnya, semakin ketat persyaratan untuk tubuh. Dan aku lupa memberitahumu bahwa hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh adalah api dari api suci. Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, api suci. Mendengar ini, suasana hati Xiao Yan yang sudah tenang juga menjadi lebih mengejutkan. Hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh sebenarnya membutuhkan api-api suci. Xiao Yan juga menatap tuannya Jin Longqing yang melayang di udara dengan terkejut. Bagus. Jika itu adalah tubuh tingkat Dou Zun dan Dou Shen biasa, itu dapat dibuat dengan api di tubuhmu, tetapi tubuh Dou Di yang kuat berbeda. Ketika kamu dipromosikan menjadi Dou Di, kamu akan berhasil dipromosikan dengan menyerap asal Kaisar, dan asal Kaisar ini telah melunakkan tubuh, sehingga kamu benar-benar dapat melangkah ke Dou Di. Jika kamu membandingkan tubuh yang dapat menampung puncak Dou Shen bintang 9 hingga 10, itu cukup untuk menampung Dou Di. Tubuh seorang Kaisar adalah 100, kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan tuannya Jin Longqing. Dan kekuatan apimu saat ini tidak cukup untuk memurnikan tulang dari Kaisar Dou bintang 7 puncak di tanganmu, dan memurnikan tubuh. Semakin cepat semakin baik, jika tidak, darah binatang buas akan habis dan pil obat akan habis. Akan memakan waktu lama. Jika kekuatan obatnya hilang, maka itu gagal. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat tenang. Memang, dalam hal kekuatan api yang berbeda saat ini Xiao Yan, itu akan memakan waktu beberapa hari untuk memperbaiki tulang dari pusat kekuatan puncak Kaisar bintang 7 Dou. Di satu sisi, kekuatan kerangka Kaisar dalam hidupnya sangat menakutkan, dan kerangka yang membentuknya setelah kematian sangat kuat, juga cukup sulit untuk diubah. Selain itu, bahkan jika kelangkaan api suci dibandingkan dengan api aneh, itu tidak terlalu banyak, apakah itu dapat ditundukkan atau tidak adalah masalah lain, dan semua ini cukup untuk menjelaskan betapa sulitnya api suci itu untuk ditemukan. 11ZC. Ini benar-benar liku-liku. Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan setelah mendengar bahwa tuannya Jin Longqing mengatakan ini. Tapi jangan khawatir. Ketika masalah di Qing Cheng di sini selesai, saya perlahan akan memandu Anda untuk menemukan api suci yang berada di benua roh yang mendalam ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yan yang sedikit tertekan dan berkata dengan nyaman. Hah? Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api.
Hei, jangan coba-coba memberitahuku apa yang harus kukatakan, nak. Aku tahu Shengyan, dan aku juga tahu tentang keluargamu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Raja Naga Emas tertawa. Mata Xiao Yan segera kembali normal, dan kemudian memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas. Ketika kamu cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu satu persatu. Untuk sekarang, ayo keluar dari reruntuhan dulu. Raja Naga Emas juga berkata, melihat ke ruang batu yang semakin runtuh. Ya. Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang dikatakan tuannya Jin Long King adalah benar. Meskipun dia memiliki banyak misteri, dia tidak memiliki kekuatan. Bum bum bum. Potongan-potongan batu jatuh dari kamar batu. Di ruang batu kaisar, darah diambil, dan tulang diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan. Itu juga memenuhi keinginan senior ini. Sambil memikirkan dendam putih susu yang menutupi seluruh tubuh, dia melambaikan tangan kanannya. Tangan dengan keras, celah ruang. Itu muncul di depan Xiao Yan. Tentu saja, ada larangan untuk menekan yang kuat di reruntuhan ini, sehingga yang kuat yang melampaui Kaisar Dou Bintang 4 tidak dapat masuk ke dalamnya, sehingga bahkan celah ruang tidak dapat dihancurkan, tetapi dengan hilangnya tulang Kaisar dan esensi darah, larangan ini juga perlahan kehilangan kekuatannya. Waktu untuk pergi. Tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi meteor putih susu dan digantung di celah ruang angkasa. Setengah bulan telah berlalu sejak pembukaan reruntuhan World of Warcraft. Setelah dibujuk untuk mundur oleh 7 kota besar, mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan, tetapi semua orang tahu bahwa Xiao Yan ini sudah cukup untuk mendapatkan jumlah terbesar. Reruntuhan oleh karena itu, Xiao Yan saat ini juga merupakan musuh bebuyutan dari banyak favorit surga di 7 kota. Terutama Wu Cheng Wuhuan, yang bahkan lebih salah paham tentang Xiao Yan yang berpakaian putih sesuai permintaan, dikabarkan berurusan dengan Xiao Yan. Hohoho. Begitu runtuhan monster keluar, aku bisa mendengar raungan beberapa monster dari waktu ke waktu untuk novel.com, jelas demi memperebutkan wilayah. Seorang pria muda dengan sosok lemah, membawa penggaris berat gelap di punggungnya, berjalan sendirian di pegunungan binatang ini. Perjalanan ke reruntuhan ini juga merupakan perjalanan yang berharga, kekuatan puncak Samsung Doudi. Selain itu, Anda dapat membawa penggaris berat ini bersama Anda. Saya telah menanganinya untuk Anda. Biasanya terlihat seperti penggaris berat hitam yang lembut. Penggaris berat ini dapat menekan napas Anda. Kekuatan puncak Samsung Doudi telah ditekan. Di tengah-tengah Doudi bintang 3, dan ketika Anda melepas penguasa berat ini untuk bertarung melawan orang lain, kekuatan penguasa berat akan meroket dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu cara Anda, dan ini penguasa berat juga sangat luar biasa. Raja Naga Emas juga puas, mengangguk. Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa penguasa kuno api yang berbeda ini, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis kekuatan api yang berbeda, jelas tidak sederhana. Sebelumnya, kekuatannya saat ini terbatas, dan dia tidak dapat menjelajahi misteri. Ayo kembali ke King Cheng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan. Raja Naga Emas juga berbicara. Serahkan apa yang disebut ciptaan hebat itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu agar tidak mati. Ada sosok di depan Xiao Yan, dan ki pertempuran merah besar meraung, seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina, dia mengalihkan pandangannya kepada pria muda dengan kaki berat di punggungnya. Bukankah ini sihir bela diri yang Wu Cheng dikenal sebagai yang terpilih surga? Xiao Yan juga terkejut. Dia bisa menghitung berapa kali dia dan sihir bela diri ini bertemu dengan satu tamparan. Festival? Mendengar ini, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke pohon besar tempat suara itu berasal, dan melihat sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, douki merah mengaum dan mengelilinginya. Apa maksud yang mulia? Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Menurut kata-kata Yuru, pria di depannya adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong, tetapi kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di mendiang Samsung Doudi. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan tentang setengah bulan yang lalu hanya pada tahap akhir dari 3 bintang Doudi, dan sekarang dia dapat melihat beberapa petunjuk dari fluktuasi doukinya. Ini juga merupakan puncak dari Samsung Doudi. Ini harus menjadi beberapa harta yang dipanen di reruntuhan, yang mengarah pada peningkatan kekuatan ke tingkat puncak Doudi bintang 3. Jika tidak akan mudah untuk maju melalui kultivasi. Namun, meskipun seni bela diri ini juga merupakan puncak kaisar pertarungan bintang 3, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Tanpa basa-basi. Meskipun saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan wali misterius berbaju putih, ini adalah wilayah Wu Cheng saya. 11ZC. Serahkan keberuntunganmu.
Wu Huan juga perlahan melompat turun dari pohon besar, dan kemudian menatap yang pertama dengan dingin seolah-olah dia terpana oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini. Setelah itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia dapat dikenali oleh jubah putih sebelumnya, apa yang disebut keberuntungan tidak memerlukan kekuatan api untuk menyerapnya. Karena terlalu kuat, Raoyi, kebanggaan 7 kota, tidak dapat melakukannya. Apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan. Adapun Xiao yang ditinggalkan oleh jubah putih, meskipun kontribusi peri api tidak dapat dihindari, ada juga beberapa perasaan pribadi dalam jubah putih. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa jubah putih ini tampaknya sama seperti miliknya roh api di dalam tubuh memiliki beberapa asal, tetapi Xiao Yi juga dalam kondisi merosot, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk bertanya. Wu Huan, kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan pegunungan binatang iblis, jadi mengapa ini wilayah Hu Chengmu? Dan mengapa saya harus menyerahkan nasib baik yang saya peroleh dengan kekuatan saya sendiri? Apakah otakmu tersangkut di pintu? Xiao Yan juga dengan senang hati melihat seni bela diri yang menyendiri. Orang lain mungkin takut dengan statusnya sebagai penguasa kota muda Wucheng, tetapi Xiao Yan tidak. Bagaimanapun, King Cheng ini hanyalah perhentian untuk Xiao Yan. Bebas khawatir dan bebas khawatir? Oke, Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Kamu bekerja sangat keras untuk mengalahkan 6 penjaga kaisar, tetapi membiarkan kamu datang untuk mengambil banyak ini. Senyum di wajah Wu Huan juga berangsur-angsur berubah. Xiao Yan pun tersenyum ringan saat mendengar perkataan itu, ternyata Wu Huan ini ternyata adalah orang yang akan membalas dendam pada Jie Shen. Karena kamu tidak menyerahkannya, maka mati saja. Dikubur di kedalaman pegunungan binatang iblis juga merupakan tujuan sempurnamu. Jangan khawatir, Wu Huanku telah mencari daerah ini sejauh ratusan mil, dan sekarang tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku. Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Oh, Xiao Yan masih sedikit khawatir, tempat ini juga sangat dekat dengan kota bela diri. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik yang kuat di kota bela diri, itu akan merepotkan, tetapi sekarang mendengar Wu Huan mengatakan ini, dia bisa, tidak membantu tetapi merasa lega. Karena fantasi bela dirimu ingin membunuhku untuk mendapatkan keberuntungan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga berkata dengan lega. Terima panggilan. Telapak pembunuh api. Begitu teriakan itu jatuh, Wu Huan baru saja menunjukkan tubuhnya, dan setelah beberapa kilatan, dia tiba di depan Xiao Yan dan meledak dari udara dengan satu tangan dan satu telapak tangan. Angin kencang yang menakutkan langsung merobek celah-celah gelap di angkasa. Melihat serangan sengit dari Wu Huan di depannya, itu juga mengubah kulit Xiao Yan. Meskipun Wu Huan ini mengatakan bahwa dia akan dihukum, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan Tuan Muda Kota Wu City yang bermartabat tidak boleh diremehkan. Mengatakan bahwa sudah larut adalah cepat. Di hadapan angin kencang yang menakutkan, Xiao Yan mungkin juga menjatuhkannya dengan paksa. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tetapi itu tidak perlu. Saat ini, tubuh Xiao Yan terpelintir dengan aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara. Beberapa afteri mage secara mengesankan merupakan manifestasi dari alam tertinggi yang telah dikembangkan oleh San Qian Leidong. Berbahaya dan berbahaya, dia menghindari beberapa angin kencang, dan setelah Wu Huan melakukan serangannya, kecepatannya juga melambat. Mencegat serangan menakutkan Wu Huan, Xiao Yan menyapu tubuhnya dan meraih dahi Wu Huan. Xiao Yan selalu mengatakan bahwa orang tidak melakukan kejahatan terhadap saya, dan saya tidak melakukan kejahatan. Karena fantasi seni bela diri ini akan membunuhnya, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Kebetulan di sana tidak ada seorang pun di sini. Bajingan, kematian pengadilan. Melihat adegan ini, wajah Wu Huan penuh amarah, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga orang yang kejam. Meraih telapak tangannya, kekuatan isap meledak dari telapak tangannya, dan itu langsung menumbangkan pohon besar di belakangnya. Sosok itu mengembun di udara sejenak, dan pohon besar di langit langsung menekan dahinya untuk mencegah serangan api Xiao Xiao. Xiao Yan melihat bahwa dia juga memanfaatkan bentuk tubuh dan memimpin. Dengan tangan besar, dia meraih pohon di langit, tetapi sebelum dia bisa menariknya dengan keras, angin kencang dan tak tertandingi datang dari belakang bola. Dia menghancurkan kepalanya dengan keras. Merasakan angin kencang di belakangnya, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, dan kemudian biji teratai api 23 warna yang indah muncul di tangannya. Huhuhu. Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak menerobos ke puncak 3 bintang Doudi, metode khasnya, biji teratai api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, telah menjadi sempurna dengan latihan, dan dapat dipadatkan dalam sekejap ketika pikirannya bergerak, yang juga lebih cepat dari sebelumnya.
Jauh lebih cepat www.novel.com, tapi Xiao Yan juga menemukan bahwa bahkan jika teratai kemarahan Buddha dibentuk oleh perpaduan dari banyak kekuatan api yang berbeda, penekanan yang dapat diperoleh melawan tingkat kekuatan yang sama semakin kecil, dan itu dalam pertarungan. Di daratan, Buddha's Fury Huolian selalu menjadi metode tanda tangan yang dapat melampaui peringkat dan memutuskan hasilnya, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama di benua Doudi. Akibatnya, Xiao Yan selalu memiliki tebakan samar di dalam hatinya, tampaknya api aneh di tubuhnya telah habis sejak dia datang ke Dou di kontinen, seolah-olah itu dalam periode tidak aktif. Dengan kata lain, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari api. Kalau tidak, api yang berbeda dan api suci milik kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, bagaimana bisa celahnya begitu besar? Selama pertempuran, sudah terlambat untuk terganggu, dan kemudian dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan menghancurkannya dengan kejam kewuhuan di depannya. Sabu-sabu-sabu. Teratai api marah sang Buddha meraung ke arah Wuhuan. Wuhuan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian dendam merah membaranya tersapu dalam hiruk-pikuk untuk melawan. Karena Wuhuan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak Dou di bintang 3, lebih baik daripada dia merasakan aura menakutkan di atas lotus api murka Buddha yang halus ini. Pada saat ini, Wuhuan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, jika dia terinfeksi kekuatan lotus api ini, maka nasibnya hanya akan menjadi satu.